Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari presentasi kami tentang mamalia yang kelompoknya yaitu Kristinawati Sipahutar, Haditya Pratama, Lita Juliarti, Mega Lestari, dan Min Ayati. Baiklah, saya Mega Lestari akan menjelaskan tentang apa itu mamalia. Mamalia disebut juga dengan hewan menyusui karena mamalia ini adalah hewan yang menyusui anaknya dengan adanya kelenjar susu yang betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Tubuhnya ditutupi oleh rambut bertulang belakang atau hewan vertebrata dan berdarah panas. Selanjutnya itu ciri-ciri dari mamalia. Alat pernapasan adalah paru-paru, memiliki rambut yang menutupi tubuhnya, memiliki gigi taring, gigi seri ataupun gigi geraham. Yang keempat itu memiliki kelenjar susu atau disebut juga dengan glandula pamae. Yang kelima itu pada bagian jari mamalia memiliki kuku dan cakar untuk menangkap makanan atau memanjat. Dan yang keenam itu pembagian organ jantung adalah 2 serambi dan 2 bilik. Yang ketujuh itu ciri-cirinya itu pengaturan suhu tubuh termasuk homoitem. Yang kedelapan berkembang biak dengan melahirkan atau vivivar secara internal. Yang kesembilan itu tempat perkembangbiakan embrio di dalam rahim atau disebut juga dengan uterus. Dan yang terakhir itu memiliki sebum atau kelenjar yang mengeluarkan lemak, sudoreferus atau keringat, dan kelenjar bau. Yang selanjutnya itu habitat. Habitat dari mamalia ini yang pertama mamalia terestrial. Jenis mamalia ini hidup di kutub sampai ke kawasan tropis. Mamalia terestrial ini dapat hidup di berbagai tipe habitat, baik hutan maupun bukan hutan seperti kawasan pertanian, perkebunan, gua, dan padang rumput. Di Indonesia, kebanyakan jenis mamalia ini hidup di hutan Johan, Dipterocarpaceae, dan beberapa di hutan rawa dan hutan kerangas. Selanjutnya yaitu habitat darinya yaitu hewan vertebrata dari golongan mamalia yang habitatnya di air, tetap bernapas dengan paru-paru, misalnya pada hewan paus. Setiap saat paus muncul di permukaan air, ia menghirup udara sampai paru-parunya terisi penuh. Setelah itu paus akan kembali menyelam ke dalam air. Paus mampu bertahan dalam air kira-kira selama setengah jam, lalu paus akan kembali muncul ke permukaan laut untuk menghirup udara kembali. Pada saat inilah muncul kembali ke permukaan air hasil dari oksidasi biologi dihembuskan melalui hidung seperti air mancur. Sisa oksidasi ini merupakan karbon dioksida yang jenuh dengan uap air yang telah mengalami pengembunan. Selanjutnya itu ciri-ciri morfologi. Yang pertama itu ada 3. Yang pertama mempunyai tubuh yang tertutup oleh rambut. Tubuh terdiri atas bagian kepala, leher, badan, dan ekor. Memiliki alat gerak berupa 2 pasang tungkai, yaitu yang pertama sepasang anggota gerak depan dan belakang memiliki jari-jari. Anggota gerak depan termodifikasi untuk fungsi berlari, menggali lubang, berenang, terbang. Pada jari dapat kuku dan cakar. Selanjutnya itu morfologi dari mamalia ini, contohnya pada kelinci bisa kita lihat pada gambar, yaitu mempunyai telinga yang panjang, leher yang pendek, penutup tubuh berupa rambut, ekor yang pendek, mempunyai lutut, kaki, memiliki 4 jari yang pendek, mulut yang kecil, lubang hidung, dan penutup mata yang besar untuk penglihatan di malam hari. Selanjutnya itu ciri-ciri dari anatomi ini yaitu bertulang belakang. Hewan betina memiliki kelenjar susu yang berfungsi untuk memberi makanan kepada anaknya pada awal pertumbuhan. Berkembang biak dengan melahirkan anak, mempunyai sistem peredaran darah tertutup dan ganda, mempunyai 1 jantung dengan 2 bilik jantung, bernapas dengan paru-paru, dan mempunyai sistem saraf. Dan yang terakhir itu berdarah panas atau homoitem. Suhu tubuhnya tetap walaupun suhu lingkungannya berubah-ubah. Ini anatomi contohnya dari kelinci, yaitu memiliki tengkorak, tulang leher, humerus, ulna, radius, tulang kaki depan, tulang kaki belakang, tulang kaki pubik, tulang ekor, tulang panggul, tulang pangkal paha, dan yang terakhir ruas tulang belakang. Selanjutnya itu anatomi tubuh mamalia, yaitu ada 6, yaitu sistem saraf, sistem respirasi, sistem sirkulasi, sistem ekskresi, sistem pencernaan, dan sistem reproduksi.
Yang pertama itu sistem saraf. Sistem saraf ini pada mamalia secara general memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi dari kelas lain. Cerebrum berukuran lebih besar jika dibandingkan ke seluruh bagian otak. Yang terakhir itu otak atau encephalon terdiri dari beberapa bagian yang hampir sama dengan vertebrata yang lain seperti prosencephalon, lobus opticus, cerebellum, dan medulla oblongata. Selanjutnya itu sistem respirasi. Sistem respirasi ini ada 4. Yang pertama itu kebanyakan mamalia sudah bernapas dengan paru-paru. Yang kedua itu alur hidung mengandung tulang-tulang turbinal yang berkelok-kelok yang memperluas permukaan olfaktori. Yang ketiga itu laring beratap, sebuah epiglotis yang mengandung pita-pita suara. Dan yang terakhir itu 2 paru-paru masing-masing dalam ruang pleura yang terpisah. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Kristinawati Sipangta. Sebagai makanan utamanya, hewan tersebut juga bisa untuk memakan cacing maupun biji-bijian. Ciri dari hewan yang masuk ordo ini yakni memiliki mata yang tertutup, mempunyai cakar yang besar, serta telapak kaki pada bagian depannya lebih besar. Contohnya tikus tanah atau Talpa europea dan celurut rumah atau Crodidura rusua. Ini adalah gambar tikus tanah. Klasifikasi tikus tanah, kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Soricomorpha, famili Talpidae. Contoh selanjutnya itu celurut rumah. Ini adalah gambar celurut rumah, hewan kecil yang gesit dan ribut, panjang kepala dan tubuh 92 sampai 146 mm, ekor 46 sampai 86 mm, tubuh berwarna seragam, abu-abu kebiruan dan kecoklatan, ekornya gemuk terutama di pangkalnya dan mengecil ke bagian ujung, coklat abu-abu kehitaman dengan rambut yang jarang dan kasar, seperti namanya. Hewan ini adalah salah satu jenis mamalia kecil yang paling sering ditemui di sekitar rumah, terutama di pedesaan. Namun, ia sering pula didapati di hutan, khususnya hutan-hutan sekunder dan yang terganggu. Klasifikasi celurut rumah, kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Euophylla, famili Soricidae, genus Suncus, spesies Suncus murinus. Selanjutnya itu klasifikasi yang ketiga, Rodentia atau hewan pengerat. Merupakan hewan mamalia yang tidak memiliki taring sehingga biasanya mereka hidup sebagai pengerat. Hewan yang masuk ke dalam ordo ini dicirikan ialah dengan gigi seri yang tebal juga besar serta dapat hidup di segala macam habitat. Contohnya itu tupai merah atau Siculus vulgaris dan mencit atau musculus. Ini adalah gambar tupai. Klasifikasi tupai merah, kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Rodentia, famili Sciuridae, genus Sciurus, spesies Sciurus vulgaris. Contoh selanjutnya itu mencit. Ini adalah gambar mencit. Mencit atau musculus adalah anggota Muridae atau tikus-tikusan yang berukuran kecil. Mencit mudah dijumpai di rumah-rumah dan dikenal sebagai hewan pengganggu karena kebiasaannya menggigit mebel dan barang-barang kecil lainnya, serta bersarang di sudut-sudut lemari. Hewan ini diduga sebagai mamalia terbanyak kedua di dunia setelah manusia. Mencit sangat mudah menyesuaikan diri dengan perubahan yang dibuat manusia. Bahkan, jumlahnya yang hidup liar di hutan barangkali lebih sedikit daripada yang tinggal di perkotaan. Klasifikasi mencit, kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Rodentia, famili Muridae, subfamili Murinae, genus Mus, subgenus Mus, spesies Mus musculus. Selanjutnya, karnivora atau pemakan daging. Merupakan sebuah kelompok mamalia yang menjadikan daging sebagai makanannya. Ciri dari hewan yang termasuk ke dalam ordo yang satu ini adalah ia mempunyai gigi taring yang tajam, juga cakar dan runcing yang merupakan alat untuk berburu juga mengoyak daging buruannya.
Contohnya serigala atau Canis lupus, singa atau Panthera leo, kucing atau Felis silvestris. Ini contohnya yang pertama serigala. Serigala atau Canis lupus juga dikenal sebagai serigala abu-abu atau serigala abu-abu adalah anjing besar asli dari Eurasia dan Amerika Utara. Ini adalah anggota terbesar yang masih ada dari Canidae. Laki-laki rata-rata 40 kg atau 88 lb dan perempuan 37 kg atau 82 lb. Rata-rata serigala berukuran panjang 105 sampai 160 cm atau 41 sampai 63 inch dan 80 sampai 80 cm atau 31 sampai 33 inch setinggi bahu. Klasifikasi serigala, kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Canidae, genus Canis, spesies Canis lupus. Contoh selanjutnya itu singa. Ini adalah gambar singa. Singa atau Panthera leo adalah spesies hewan dari keluarga Felidae atau jenis kucing. Singa merupakan hewan yang hidup berkelompok. Singa betina jauh lebih aktif dalam berburu, sedangkan singa jantan lebih santai bersikap menunggu dan meminta jatah dari hasil buruan para betinanya. Singa jantan dipercaya lebih unggul dan perkasa dibandingkan dengan kucing besar lainnya. Tetapi, kelemahan singa ialah tidak bisa memanjat pohon sebagus kucing-kucing besar lainnya. Singa jantan ditumbuhi bulu tebal di sekitar tengkuknya. Hal ini lebih menguntungkan untuk melindungi tengkuknya, terutama dalam perkelahian bebas antara kucing besar yang cenderung menerkam tengkuk untuk melumpuhkan musuhnya. Klasifikasi singa, kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genus Panthera, spesies Panthera leo. Selanjutnya, kucing. Ini adalah gambar kucing. Kucing disebut juga kucing domestik atau kucing rumah, atau nama ilmiahnya Felis silvestris chatus atau Felis chatus, adalah jenis Mammalia carnivora dari keluarga Felidae. Kata kucing biasanya merujuk kepada kucing yang telah dijinakkan, tetapi bisa juga merujuk kepada kucing besar seperti singa dan harimau. Klasifikasi kucing, kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genus Felis, spesies Felis silvestris, spesies chatus atau kucing. Selanjutnya primata, merupakan hewan mamalia yang mempunyai tangan besar dan jari sebagai penunjang kebiasaannya dalam memanjat pohon. Hewan yang termasuk ke dalam golongan herbivora, karnivora, ataupun omnivora. Contohnya dibagi menjadi beberapa famili seperti Lemuridae, contohnya lemur, kerdil, ekor gemuk atau Cheirogalus medius, Cercopithecidae, contohnya monyet rhesus atau Macaca mulata, Pungidae, contohnya gorila atau gorila, simpanse atau Van Troglodytes, orangutan Kalimantan atau Fongal Pygmaeus, Hominidae, contohnya manusia atau Homo sapiens. Spesies ini yang pertama itu contohnya itu lemur. Spesies ini aktif di malam hari dengan makanan serangga, hewan kecil lainnya, buah-buahan dan bunga. Massa lemur dewasa adalah 160 gram. Klasifikasi lemur, kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Primata, subordo Strepsirrhini, famili Cheirogallidae, genus Cheirogalius, spesies Cheirogalius medius. Selanjutnya itu monyet rhesus. Ini adalah gambar monyet rhesus. Monyet rhesus atau Macaca mulata yang juga disebut Macaque rhesus adalah salah satu spesies monyet dunia lama yang paling terkenal. Monyet ini banyak terdapat di Afghanistan hingga ke India Utara dan Tiongkok Selatan.
Monyet rhesus bersifat dimorfis secara seksual. Monyet rhesus jantan dewasa tingginya rata-rata sekitar 53 cm dan beratnya rata-rata 7,7 kg. Monyet betinanya lebih kecil, tingginya rata-rata 47 cm dan beratnya 5,3 kg. Warnanya coklat atau kelabu dan mukanya berwarna merah jambu dan biasanya penuh dengan bulu. Panjang ekor mereka sedang, rata-rata antara 20,7 dan 22,9 cm. Selanjutnya itu gorila. Ini adalah gambar gorila. Dibandingkan bentuk tubuh manusia, gorila mempunyai tangan dan kaki yang panjang, di mana tangannya lebih panjang dari kaki. Dada gorila besar dan sebagian besar tubuhnya berbulu, kecuali jari jemari, wajah, ketiak, telapak kaki, dan telapak tangan. Kepala gorila besar, matanya kecil dan berwarna kecoklatan. Gorila tidak mempunyai ekor. Setiap ekor gorila mempunyai hidung yang unik, seperti manusia yang mempunyai sidik jari yang unik. Gigi gorila dewasa berjumlah 32. Klasifikasi gorila. Kerajaan Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, Ordo Primates, famili Hominidae, Famili Homininae, genus Gorilla, spesies Gorilla beringeri. Selanjutnya itu simpanse. Ini adalah gambar simpanse. Simpanse adalah anggota dari keluarga Hominidae bersama dengan gorila, manusia, dan orangutan. Simpanse terpisah dengan manusia dalam ranting keluarga sekitar 4-6 juta tahun lalu. Dua spesies simpanse di atas adalah kerabat terdekat manusia, semuanya anggota dari suku Hominini atau berikut dengan spesies yang punah dari subsuku Hominina. Simpanse satu-satunya anggota yang diketahui dari subsuku Felina. Kedua spesies Fan tersebut terpisah sekitar 1 juta tahun lalu. Ini adalah gambar simpanse. Klasifikasi simpanse, kerajaan Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, Ordo Primata, famili Hominidae, subfamili Homininae, bangsa Hominini, subbangsa Fanina, genus Fan, spesies Fan troglodytes, dan Vaniscus. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Lita Juliarti. Saya akan menjelaskan tentang yang keenam, Dermoptera. Dermoptera ini hewan mamalia yang mempunyai parasut berbulu pada sela-sela 4 kakinya. Hewan yang termasuk ke dalam ordo ini umumnya merupakan contoh dari hewan herbivora yang memakan buahan atau dedaunan. Contoh dari ordo ini adalah kubung. Kubung adalah hewan nokturnal spesies sejenis tupai yang terdapat di Asia Tenggara. Hewan ini memiliki kulit tipis elastis yang terdapat pada sekitar kedua kakinya, sehingga dia mampu terbang dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Klasifikasi dari kubung ini yang pertama, kerajaan Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, infrakelas Eutheria, Ordo Dermoptera, famili Cynophalidae. Selanjutnya yang ketujuh yaitu Chiroptera. Chiroptera ini adalah golongan atau ordo mamalia yang bisa melakukan terbang di bagian kaki depan dan bagian kaki belakang. Biasanya hewan ini tergolong hewan nokturnal atau hanya aktif pada malam hari. Contohnya kelelawar vampir. Kelelawar vampir ini adalah kelelawar yang sumber makanannya adalah darah. Klasifikasi dari kelelawar vampir ini adalah yang pertama, kerajaan Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, Ordo Chiroptera, famili
Polycotimidae. Selanjutnya yang ke-8 yaitu Lacomorpha, merupakan ordo mamalia yang memakan tumbuhan. Contohnya kelinci. Kelinci ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu kelinci liar dan kelinci peliharaan. Klasifikasi dari kelinci yang pertama, kerajaan Animalia, superfilum Chordata, filum Vertebrata, kelas Mammalia, ordo Lagomorpha, famili Leporidae. Selanjutnya yang ke-9 yaitu Cetacea. Cetacea ini merupakan yang masuk ke dalam golongan ordo ini adalah mamalia yang hidup berada di laut. Contohnya Dublin laut atau paus biru. Paus biru adalah mamalia yang tergolong dalam subordo paus balin. Klasifikasinya adalah kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Cytoridophila, infraordo Cetacea. Selanjutnya yang ke-10 yaitu Proboscidae. Yang termasuk ke dalam golongan atau ordo Proboscidae ini adalah semua jenis gajah yang di semua penjuru bumi. Contohnya yaitu Locodonta africana, yaitu gajah dari Afrika. Gajah Afrika ini spesies hewan genus Locodonta, 1 dan 2 genus yang masih hidup. Klasifikasi gajah Afrika yang pertama, kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Proboscidae, genus Locodonta. Contoh yang kedua yaitu gajah India. Gajah India ini adalah salah satu subspesies gajah Asia. Gajah ini tidak banyak ditemukan di Indonesia, di India, Nepal, Myanmar, Thailand. Klasifikasi gajah India ini adalah yang pertama, kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Proboscidae, genus Elephas, spesies Elephas maximus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aditya Pratama. Baiklah, nama saya Kristinawati. Saya akan melanjutkan presentasi yang berjudul Perissodactyla. Merupakan suatu hewan mamalia yang mempunyai jumlah jari kaki yang ganjil. Contoh dari beberapa hewan yang masuk dalam golongan ini antaranya ialah keledai, kuda, dan tapir. Keledai atau Equus asinus adalah mamalia dari keluarga Equidae. Klasifikasi keledai bisa kita lihat pada PowerPoint. Yang kedua, kuda adalah salah satu dari 10 spesies modern mamalia dari genus Equus. Bisa kita lihat klasifikasi kuda. Tapir Asia adalah salah satu jenis tapir. Tapir Asia merupakan jenis yang terbesar dari keempat jenis tapir dan satu-satunya yang berasal dari Asia. Bisa kita lihat klasifikasinya seperti kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, dan sejenisnya. 12. Artiodactyla. Ciri-ciri dari golongan ordo ialah mempunyai jari kaki yang berjumlah genap. Contohnya ialah Antilocarpa sp, seperti kijang, Bos sondaicus, Aries sp, atau kambing, Girafa sp atau jerapah, dan lain sebagainya. Antelop adalah mamalia yang bentuknya menyerupai kambing dengan tanduk tegak lurus ke atas. Dan ini klasifikasi antero.
Cervus adalah sebuah genus rusa asli dari wilayah Eurasia. Walaupun salah satu jenis spesies berada di wilayah Afrika Utara dan salah satu lagi di wilayah Amerika Utara. Klasifikasi Cervus adalah kerajaan Animalia dan sebagainya bisa kita lihat pada PowerPoint berikut. Banteng dapat mencapai tinggi sekitar 1,6 meter di bagian pundak dan panjang 2,3 meter. Berat benteng jantan bisa sekitar 680 sampai 810. Klasifikasi banteng bisa kita lihat pada PowerPoint berikut. Kambing ini merupakan binatang mamalia memahbia yang berukuran sedang. Kambing ternak adalah subspesies kambing liar yang secara alami tersebar di Asia Barat daerah dan Eropa. Kambing liar jantan maupun betina memiliki tanduk sepasang, namun tanduk pada kambing jantan lebih besar. Umumnya kami mempunyai janggut, dahi cembung, ekor agak ke atas. Klasifikasi kambing sebagai berikut bisa kita lihat pada PPT berikut. Jerapah atau zarafah, nama ilmiahnya adalah mamalia berkuku genap endemik Afrika dan merupakan spesies hewan tertinggi yang hidup di darat. Klasifikasi jerapah ialah seperti berikut. Bisa kita lihat juga di sini ada unta atau onta dan klasifikasi unta. Nah, berikutnya adalah sapi. Ini hewan ternak anggota suku Bovidae dan anak suku Bovinae. Sapi yang telah dikebiri dan biasanya digunakan untuk membajak sawah dengan makan lembu. Dan klasifikasi sapi bisa kita lihat seperti familinya Bovidae, genusnya Bos, spesiesnya Taurus. Nah, baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.